Gubernur Papua Lukas Nmba akhirnya ditangkap oleh KPK setelah terus mangkir dari pemeriksaan. KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah sejak September ke 2022. Asal-usul harta kekayaan Lukas pun sempat menjadi perdebatan. Diberitakan Kompas TV sebelumnya, kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening menyatakan, kliennya mempunyai tambang emas di wilayah Mamit, Tolikara, Papua. Roy mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari Lukas Nmbe soal tambang emas. Bapak punya tambang tidak? Sendiri di kampung? Oh, saya punya di kampung ya di Tolikara di Mamit itu sedang dalam proses. Ucap Roy Rening saat jumpa pers di Gedung Penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin 26 September 2022. Namun, klaim tersebut dikritisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Organisasi tersebut menuding klaim terkait sumber kekayaan Lukas Nmbe adalah bohong. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, tidak ditemukan tambang emas di wilayah tersebut. Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Nmbe, kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Jumat 30 September 2022. Sehingga klaim asal kekayaan Lukas Nmbe berasal dari tambang emas adalah hoaks. Tambahnya, lebih lanjut, dia mengatakan fakta tersebut dapat ditelusuri dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM atau Kementerian Investasi BPKPM, di mana dalam situs dan website tersebut jelas tidak ditemukan izin-izin terkait tambang emas di Mamit Tolikara, jelasnya. Bonyamin menyebut bahwa izin tambang terdiri dari izin usaha pertambangan eksplorasi penelitian, izin usaha pertambangan eksploitasi operasi penambangan, rencana kerja dan anggaran belanja. Selain itu, lanjut dia, sebuah usaha tambang harus masuk sistem aplikasi MAMS Kementerian ASDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti. Dengan tidak adanya izin-izin tersebut, maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal. Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Nmbe, maka dapat dinyatakan ilegal yang melanggar Undang-Undang Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara. Tuturnya. Lukas Nmbe terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada ke-31 Maret ke-2022. Tercatat ia memiliki total kekayaan sebesar 33,7 miliar rupiah. Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai 13.604.441.000 rupiah yang semuanya berada di Jayapura. Lukas juga punya alat transportasi senilai Rp932.489 berupa mobil Toyota Fortuner, Hyundai Jazz, Toyota atau Jeep Land Cruiser, dan Toyota Camry. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp1.262.552.563, kas dan setara kas senilai Rp17.995.213.707. Di laman LHKPN, Lukas disebut tidak memiliki hutang. Tidak ada aset berupa perusahaan tambang seperti yang disebutkan kuasa hukum Lukas sebelumnya.